Oke, selamat datang di channel Bernalar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal diskusi satu. Di sini ada dua soal. Nah, soal yang pertama adalah tentukan beberapa pernyataan berikut ya. Di sini ada ABC. Kita harus terlebih dahulu memfaktorkan setiap eh, ekspresi persamaan di dalam setiap himpunan. Misalnya di sini yang A itu X dengan syarat X kuadrat min satu sama dengan nol. Nah, jadi langkah pertama kita faktorkan dulu ya. Nah, di sini X kuadrat min satu itu kalian pakai rumus yang A plus B, A plus B ya. Nah, ini rumusnya kuadrat, sebentar. Nah, ini pakai rumus yang A min B ya. A kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita faktorkan yang ini. Ini kan X kuadrat min satu. Berarti kita tulis di sini X kuadrat min satu sama dengan nol. Artinya X ini kalau kita faktorkan dari X plus satu dan X min satu sama dengan nol ya. Karena akar dari satu itu adalah satu. Jadi X-nya di sini ada dua. Yang pertama X plus satu sama dengan nol. Dari sini atau min satu sama dengan nol. Kalau X plus satu sama dengan nol berarti X-nya sama dengan min satu ya. Nah, yang ini berarti X-nya sama dengan satu. Jadi untuk yang A berarti ini ada dua. A ini sama dengan min satu koma satu. Ya. Nah, sekarang untuk yang B, di sini X kuadrat plus X min 2 sama dengan nol. Nah, kalian harus mengetahui bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, bisa dilihat di video-video di YouTube banyak ya referensi tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Di sini saya langsung saja. Ini caranya kita buka kurung 2 seperti ini. Ini sama dengan nol. Kemudian kalian cari bilangan yang kalau dikuadratkan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 2 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah satu gitu ya. Satu itu adalah koefisien dari X. Di sini X, di sini X. Nah, berarti di sini bilangan itu adalah plus 2 ya dan min satu. Nah, ini kalau kita hitung berarti X plus 2 sama dengan nol. X-nya sama dengan min 2. Yang ini X min satu sama dengan nol, X-nya sama dengan satu. Jadi yang B itu HP-nya adalah eh, ada 2 min 2,1. Nah, untuk yang C ya, untuk yang C juga sama kita faktorkan di sini kurang sama dengannya ya tadi. Kita tulis di sini X pangkat 3 min X kuadrat sama dengan nol. Nah, langkah pertama kita faktorkannya, ini kan semua ruas mengandung X ya, jadi X kuadratnya bisa kita keluarkan, karena semua ruas mengandung X kuadrat. Yang ini X kuadratnya sudah kita keluarkan, berarti sisanya tinggal X, karena X kan ada 3. 2 udah keluar, sisa satu. Yang ini X kuadrat sudah keluar semua, tinggal di sini pasti satu. Nah, sekarang, sebentar. Ini berarti sama dengan nol. Nah, yang ini X kuadrat sama dengan nol. Artinya X sama dengan nol atau yang ini X min satu sama dengan nol. Jadi X-nya sama dengan, oh ini agak susah nulisnya. Saya di sini aja.
X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1 ya. Jadi yang C eh, itu berarti sama dengan 0,1. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui nih A-nya min 1,1 ya, B-nya min 2,1 dan C-nya 0,1. Nah, terus kita hitung ini masing-masingnya ya. Ini kan yang pertama misalnya nih A gabung B iris C. Nah, berarti untuk yang pertama kita harus cari tahu dulu yang ada dalam kurung ini nih ya. Jadi B iris C. B iris C-nya dulu ya. Nih, B iris C itu adalah anggotanya harus ada di B dan di C. Min 2 sama satu dengan satu. Berarti di sini B iris C itu adalah satu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya A gabung B iris C. Ini A gabung dalam kurung B iris C. Nah, berarti yang A itu kan min 1,1 digabung dengan satu ya. Ya pasti jawabannya ini kan semuanya kita tulis. Kalau gabungan kita tulis semuanya min 1,1. Oke. Nah, sekarang yang B itu kalian cari dulu A gabung B dulu ya. Cari tahu dulu A gabung B. Berarti semua anggota A dan semua anggota B kita tulis. Ini mulai dari min 2 dan satu. Nah, lalu kita cari apa tadi? A gabung B iris C. Kalau kita iriskan dengan C ya. Jadi A gabung B baru kita iriskan dengan C. Jadi artinya min 2 min satu satu kita iriskan dengan C. C-nya adalah 0,1. Ya, berarti kalau irisan harus ada di kedua-duanya ya. Yang ada di kedua-duanya ini adalah satu. Nah, gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita cari dulu A min B. A min B itu adalah ini yang C, A min B ya. Semua anggota A dikurangi yang termasuk anggota B. Ini min satu satu di B-nya ada satu. Berarti anggota A yang termasuk di B adalah satu. Satunya kita hilangkan. Jadi A min B adalah min satu. Ya. Nah, sekarang kita iris gabungkan dengan C. Jadi kita cari gabungannya ya. Dengan C. Berarti ini min satu kita gabungkan dengan C. C-nya itu adalah ini 0,1. Nah, ini berarti menjadi semuanya kita tulis min satu 0,1. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang masih bingung cara memfaktorkan, bisa di search aja, dicari cara memfaktorkan persamaan kuadrat itu sudah banyak. Nah, saya sekarang langsung aja ke soal yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2A dulu. Eh, kita tulis dulu soalnya. 2x min 5. 2A.
Yang A dulu, ini gampang. 2x min 5 lebih besar dari min 5 dan lebih kecil dari 5. Nah, gitu ya soalnya ya. Oke, ya. Nah, sekarang, nah langkahnya kita buat yang di tengah ini nih, 2x min 5 menjadi x saja. Artinya langkah pertama kita harus menghilangkan min 5 di sini. Jadi min 5-nya pindah ruas ya ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Jadi plus ya. Jadi di sini min 5, min 5 yang ini yang pribumi yang berasal dari kiri ditambah 5. Nah, 5-nya itu ada dari sini, pindah. Yang ini tinggal sisa 2x. Jadi ke kiri dan kanan. Ini 5 yang awalnya, ini tetap plus 5. Oke. Sekarang ini kan jadi 0 ya. Ini 2x, ini jadi ini 10. Nah, ini dibagi 2 supaya x-nya hilang. Supaya 2-nya hilang maksudnya. 0 dibagi 2, 0. 2x dibagi 2 tinggal x. 10 bagi 2, 5. Jawabannya yang ini ya. Atau kalau HP-nya dalam selang sih boleh jadi seperti ini. Ini selangnya, selang apa ini? Selang tutup ya. Jadi ada tanda sama dengan jadi gini. Ini selang buka. Nah, jadi seperti itu. Tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Soal yang nomor 2x plus 1 per x min 1. Nah, ini pertidaksamaan rasional ya namanya. Pertidaksamaan rasional. Kurang dari 3. Nah, itu ya. Nah, di sini kita langkah pertama harus membuat ruas kanan itu menjadi 0. Artinya kita pindahkan 3-nya ke kiri. Jadi ini 2x plus 1 dibagi x min 1. Ini min 3 pindah ke sini. Ini kurang dari 0. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu eh, ini kita sederhanakan. Ini jadi 2x plus 1 dibagi. Oh, salah. 2x plus 1 dibagi dengan x min 1. Sebentar. Eh, x min 1. Nah, yang ini disamakan penyebutnya. Jadi ini boleh ditulis seperti ini. X min 1 supaya penyebutnya sama. X min 1 karena X min 1 dibagi X min 1 itu kan sebenarnya 1 nanti. Ini kurang dari 0. Nah, ini karena penyebutnya sama, jadi kita cukup menulis seperti ini. Ini X min 1, yang atasnya jadi 2X plus 1. Ini min 3 kali X min 3X. Ini jadi plus 3. Kurang dari 0. Gitu ya. Nah, ini jadi minnya dikalikan ke dalam ya. Min 3 eh, dikali X, min 3X, min 3 dikali min 1 itu min dikali min plus. Jadi plus 3.
Nah, sekarang yang X dengan yang X, di sini ada 2X min 3X, berarti jadi min X, 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Yang bawah itu adalah tetap X min 1. Oh, bentar. Bergeser. Jadi sekali lagi di sini, tadi jadi 2X min 3 itu jadi min X, ini ditambah 4. 1 tambah 3, ini jadi X kurang dari 0. Nah, sekarang setelah ini gimana? Setelah ini kita uji ya, uji daerahnya. Tapi sebelumnya kita cari dulu pembuat nolnya ya, pembuat nol. Ada pembilang, ada penyebut. Yang pembilang min X plus 4 sama dengan 0, min X sama dengan min 4. Nah, jadi X-nya sama dengan 4 ya. Itu. Kemudian yang satu lagi penyebutnya X min 1 sama dengan 0. Di X sama dengan 1. Nah, tapi nanti ingat penyebut itu tidak boleh 0 ya. Oke, sekarang plus 4 tadi ya. Nah, sekarang kita buat ini seperti ini. Jadi kan kita dapat 2 ya. Ada 1 sama 4. Uji daerahnya. Ini kan ada 3 daerah. 1, 2, 3. Nah, saya biasanya ngujinya di salah satu aja. Saya ingin menguji di 0. 0 itu berada di daerah 1. Karena 0 itu kurang dari 1 kan. Nah, di sini. Jadi saya ujinya daerah 1 aja ya. Sebenarnya menguji itu boleh daerah mana aja. Pilih X sama dengan 0, masukin ke sana. Ke, jadi ke min X ya. Min X plus 4. Jadi min 0 tambah 4 dibagi 0 kurang 1. Ah, min 0 ya. Kurang 1. Sama dengan ini 4 per min 1. Ini min 4 itu hasilnya positif, negatif. Di daerah 1 itu negatif nilainya. Pasti ini positif karena bergelombang ya. Ini pasti negatif. Nah, yang diminta di soal yang mana? Yang diminta di soal yang kurang dari 0. Nah, ini. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini ya, sama yang ini. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan eh, HP himpunan penyelesaian sama dengan X eh, dengan syarat X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 4. X-nya anggota real. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Oke, sekarang soal yang terakhir. Ini soalnya kehapus. Saya lihat di sini aja. Nah, ini X min 3 mutlak kurang dari 2. Nah, ini kita harus tahu dulu nih aturannya untuk nilai mutlak ya. Bentuknya, kalau bentuknya seperti itu, mengerjakannya seperti apa? Nah, ini nomor C. Jadi ini rumusnya, kalau kita punya fx, ini di sini misalnya lebih kecil ya, soalnya lebih kecil sama dengan dari A. Nah, kalau lebih kecil jawabannya pasti seperti ini. Ini tanda panah. Ya, kita simpan fx-nya di tengah, fx gitu lebih besar dari min A, lebih kecil dari A. Nah, ini satu rumusnya. Kalau misalnya lebih besar gimana? Fx lebih besar. Nah, misalnya nggak ada sama dengannya ya, cukup seperti itu. Ini jadi fx-nya kurang dari min A atau fx-nya lebih dari A. Nah, sekarang kita lihat soal misalnya soal yang ini itu kebetulan kurang dari ya. Nah, ini soalnya seperti itu. Oh, ada sama dengannya. Nah, ini kalau ada sama dengan nanti ada tanda sama dengan, ada tanda sama dengan lagi. Nah, ini jadi apa? 3 lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari sama dengan 2. Nah, ini pakai rumus yang pertama. Kalau misalnya dapatnya lebih besar, nanti pakai rumus yang kedua. Ini seperti mengerjakan soal yang bagian 2A ya. Jadi ini kita sini seperti ini. Kita tambahkan dengan min 3, setiap atau min 3-nya pindah ke semuanya, ke setiap ruasnya. Ini kan min 3, dan pindahkan min 2 tambah 3. Ini jadi tinggal X ya, karena tadi sudah pindah, ini jadi 2 tambah 3. Ini jadi X, ini jadi 1, ini jadi 5. Nah, di HP-nya ini. Boleh nuliskan X dengan syarat 1 dari X dari 5. X-nya anggota bilangan dia. Kalau mau pakai selang juga bisa. Ini selang tutup ya. 1,5. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.